bahwa kita tahu tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi, Makassar juga, pada saat ini bersiap untuk melakukan latihan kembali setelah melakukan rehat yang cukup lama, sekitar 5 bulan sejak masa pandemi, terkait dengan kelanjutan kompetisi Liga 1 2020. Seperti kita tahu, PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru telah mengumumkan perhelatan kompetisi Liga 1 2020 akan kembali dilanjutkan mulai pada 1 Oktober 2020 mendatang. Dan untuk tim kebanggaan kita, PSM Makassar, akan bertanding pada 4 Oktober dengan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Nah, sebelum bertanding pada kompetisi lanjutan Liga 1, tentunya PSM dan juga para pemain tentunya harus kembali berlatih untuk kembali kondisi fisiknya dan juga untuk melatih bagaimana bermain di lapangan. Nah, saat ini PSM Makassar sudah melakukan persiapan untuk melakukan latihan dengan melakukan tes swab, ya, tes swab kepada semua pada beberapa pemain yang sudah melakukan, sekitar ada 13 pemain dan juga 2 asisten pelatih. Dan pada gelombang kedua rencananya para pemain berikutnya, gelombang selanjutnya, gelombang 2, dan juga asisten lainnya dan pelatih nanti juga akan melakukan tes swab. Dan setelah itu para pemain PSM barulah akan mengikuti latihan. Oke. Sebelum kita membincang lebih lanjut pada ruang virtual kita sore hari ini, saya sudah kedatangan 3 tamu istimewa, ya, para tribuners ya. Saya perkenalkan dari Dinas Kominfo, ada Pak Kadis di sini, Kanda Arifuddin Saini. Assalamualaikum, Kanda Arifuddin Saini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa ketemu lagi dengan senior saya juga ini, yang lama berkecimpung di bidang olahraga. Dan juga lama juga meliput PSM ini pada masanya. Ya, betul. Ya, nanti Kanda Arifuddin Saini akan banyak berbincang bagaimana soal peluang dan juga kesempatan PSM bisa memakai Stadion Kaligoa. Dan hadir juga seperti biasa, rekan saya juga ini, media officer PSM Makassar, ada Sulaiman Abdul Karim. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu kembali ini. Ya, ini salah satu narasumber langganan saya juga ini di Bincang PSM ini. Ya, betul. Ada Bro Sule ini, saya manggilnya Bro Sule saja ya, bahwa dia menjadi media officer dan nanti akan banyak berbincang soal kondisi lapangan latihan yang diinginkan seperti apa PSM, bagaimana aktivitas latihan, apakah setiap hari, pagi, sore, dan sebagainya. Mungkin nanti bisa dijelaskan dan juga kapan tepatnya atau incar-incarnya sajalah PSM ini akan kembali berlatih. Dan salah satu narasumber saya juga yang sudah hadir pada sore hari ini, sudah hadir di sini ada arsitek perencana dari Stadion Kaligoa, ada Fauzan Munsir. Ya, ini insinyur nih, engineer ini ya, betul. Kalau bisa saya katakan mungkin dia adik junior saya karena saya dulu kuliahnya juga di Fakultas Teknik Unhas. Ya. Cuma terjebak atau melenceng dan menjadi jurnalis. Oke. Nanti Bro Fauzan Munsir bisa menjelaskan juga tentang updating kondisi dari Stadion Kaligoa. Siap. Bagi masyarakat Goa tentu sudah akan bangga dengan kondisi Stadion Kaligoa yang hari ini sudah kita lihat berdiri megah. Mungkin kalau kondisi saya pernah lewat, persentase pembangunannya mungkin sekitar 80-an% ya. Nah, itu sudah tampak megah, tidak seperti yang dahulu. Kalau dahulu mungkin warga Sulsel juga kalau sembeling melintas, sangat memprihatinkan. Sekarang kondisinya sangat membanggakan. Mungkin nanti bisa dijelaskan atau diterangkan kondisi rumputnya bagaimana, kondisi ruang pemain ganti seperti apa, dan desain-desainnya itu mengadopsi histori apa dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan oleh Bro Fauzan Munsir. Oke, saya tidak ingin berpanjang lebar, kayaknya saya sendiri sudah 10 menit ini berbincang ini ya. Saya beri kesempatan pertama kepada
Kanda Arifin ini terkait dengan peluang PSM ya. Seandainya bisa memakai Stadion Kaligowa untuk dipakai latihan, dan mungkin juga kondisi fisik hari ini ya, kalaupun tidak detail mungkin penjelasan-penjelasan yang bisa memberikan keterangan atau konfirmasi terkait rencana PSM memakai Stadion Kaligowa. Saya persilahkan Kanda Arifin ini. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Arif, siap. Sule, Pak Fauzan, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali pada sore hari ini. Kita bisa ketemu lagi dalam model pertemuan virtual terkait dengan PSM. Saya kalau berbicara soal PSM ini sesuatu yang bisa memberikan semangat lagi untuk pengembangan olahraga ke depan. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Bupati Pak Adnan Purisa Ihsan pada pertemuan Coffee Morning beberapa waktu yang lalu memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa Stadion Kaligowa akan dipakai oleh PSM, akan dipakai untuk latihan. Nah, inilah kemudian yang memberikan kebanggaan bagi kami selaku orang-orang yang bergerak di pemerintahan, bahwa PSM memberikan kepercayaan kepada masyarakat Goa untuk dijadikan daerahnya sebagai tempat latihan. Karena bagaimanapun juga PSM itu adalah magnet olahraga untuk semua cabang di dunia, di Makassar. Cuman kan persoalannya jadi persoalan karena Stadion Kaligowa ini masih tahap penyempurnaan. Masih tahap penyempurnaan. Kami memahami bahwa ada surat yang masuk dari PSM. Itu tertanggal 30 Juli tahun 2020 untuk penggunaan stadion. Cuman kendala yang kita hadapi sekarang ini pada perbaikan tahap 3 Stadion Kaligowa itu yang kontraknya itu berada pada bulan Juli sampai 29 Desember 2020. Ini jadi ada kontraksi antara kebutuhan PSM dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi di situ ada titik temu yang mungkin harus didiskusikan kembali, karena bagaimanapun juga sebelum ada penyerahan barang, sudah barang tentu, itu belum ada kegiatan yang bisa dilakukan. Sebelum ada penyerahan barang, karena itu kan salah satu syarat penyelesaian administrasi keuangan adalah penyerahan barang kemudian diaudit. Tetapi sesungguhnya Bapak Bupati sangat respon sekali. Saya ulangi lagi, sangat respon sekali dengan keinginan PSM untuk menggunakan Stadion Kaligowa, dan sangat welcome. Silakan dipakai. Dan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bapak Bupati untuk melihat PSM bagaimana bisa salah satu tim yang tangguh di timur begitu. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Sule, bahwa kualitas stadion sekarang ini tentu jauh beda dengan yang dulu. Seperti kalau Pak Arit lewat di stadion kemarin-kemarin itu, apalagi ketemu dengan Pasar Tumpah, selesailah sudah cerita kita. Macet total di situ kan tadi. Sudah. Orang apa bilang sudah lah, itu sudah. Nah, sekarang ini kondisinya sudah bagus. Apatah lagi itu rumputnya, karena memang rumputnya itu dia masuk kualitas yang di atas rata-rata lah, karena dia kan jenis Zoysia Matrella. Dan jarang sekali dipakai di stadion-stadion yang lain. Kenapa? Karena Bapak Bupati melihat apa yang dilakukan, apa yang dinikmati masyarakat Goa itu adalah sesuatu yang bagus. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan PSM bisa betul terrealisasi, bisa menggunakan lapangan itu. Saya kira itu untuk sementara, mungkin saya serahkan ke moderator. Siap.
Salah satu saya bisa tangkap dari penjelasan Kanda Arifin Sain tadi bahwa Bupati Goa sangat welcome dan sangat senang bahwa Stadion Kole Goa bisa menjadi salah satu pilihan untuk latihan PSM. Ini artinya sebuah jawaban yang bagi PSM sendiri tentunya alhamdulillah, karena kita tahu ya PSM selalu kesulitan menjadikan tempat mencari lapangan untuk latihan. Nah, terkait ini mungkin kita akan dengar langsung ke Bro Sule ini. Tadi sudah ada pernyataan dari Pak Kadis Kominfo bahwa mewakili Pak Bupati, welcome. Oke, saya persilakan Bro Sule, bagaimana terkait dengan kapan rencana latihan dan seperti apa? Mungkin tadi sudah jelaskan juga bahwa suratnya sudah masuk juga. Saya persilakan. Oke, selamat sore para Tribuners. Sebelumnya saya terima kasih kepada Tribun Timur kembali diundang ke live virtual ini sekaligus menjadi kesempatan bagi PSM Makassar untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada para Tribuners dan kepada para pecinta PSM Makassar tentang info-info terbaru dari PSM Makassar. Jadi mudah-mudahan nanti ada banyak yang bisa saya sampaikan kepada para Tribuners dan pecinta PSM Makassar. Kemudian saya juga menyapa dulu pada Kanda saya, Kanda Arifin Sain ini. Selamat sore, Kak. Nah, beliau ini juga spesial buat saya lah. Lama berteman, kemudian saya juga sempat lama liputan di Kabupaten Goa, ya sebelum aktif di Indonesia Sepak Bola, liputan di Kabupaten Goa, dan beliau waktu itu Kabak Humas. Wah, pantas. Dan, akrabnya emang ini, saya lihat ini kalau begini. Pokoknya ini Kabak Humas paling top, paling jos lah. Jago. Cocok itu jempolnya dua ini. Jadi dulu kalau wartawan ketemu sama Kak Ari, jos lah pokoknya. Jadi ya mantap lah memang, cocok. Saya juga menyapa Bro Fauzan Munsir. Selamat sore, salam kenal. Salam. Saya Sulaiman Abdul Karim, Media Officer PSM Makassar. Oke. Saya langsung ke topik bahwa kaitannya antara PSM Makassar dengan Stadion Kole Goa. Alhamdulillah kami mendengar langsung tadi dari Kanda Arifin Sain ini bahwa pemerintah Goa, Pak Bupati dalam hal ini ya menyupport, sangat menyupport terhadap PSM Makassar. Pernyataan itu saya mewakili manajemen mengucapkan terima kasih. Pernyataan itu saja sudah cukup membuat kami senang. Alhamdulillah. Ya, tidak banyak. Saya berani menyebut begitu. Tidak banyak pemerintah, tidak banyak bupati, tidak banyak kepala daerah yang mau mendukung majunya pesepak bolaan PSM Makassar. Meskipun sekarang PSM Makassar sudah dikelola secara mandiri ya, sudah tidak menggunakan APBD, tidak boleh ada campur tangan pemerintah. Tapi memang tetap harus ada perhatian dari pemerintah. Nah, dan tidak semua kepala daerah itu punya komitmen seperti itu. Ya alhamdulillah Kabupaten Goa ini salah satunya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan kedepannya mungkin mempersilahkan kepada PSM Makassar untuk menggunakan Stadion Kole Goa. Jadi historinya begini, kami ceritakan. Kita tahu bahwa di Makassar ini memang kita punya klub bola besar. Kita punya klub sepak bola yang bahkan yang tertua di Asia Tenggara, punya segudang prestasi. Tapi kalau kita berbicara soal infrastruktur, sangat minim. Ya, sangat minim. Jadi untuk menggelar pertandingan sekelas AFC itu bahkan PSM Makassar harus keluar dari Makassar. Padahal kalau kita bisa menyelenggarakannya di Makassar, di Sulawesi Selatan, tentu imbasnya akan sangat besar. Bukan hanya terhadap PSM Makassar, tapi imbasnya akan berimbas kepada warga Makassar, warga Sulawesi Selatan. Karena apa? Ya pasti akan roda perekonomian secara langsung akan bergerak dengan adanya pertandingan level internasional sekelas AFC di Makassar. Nah, itu historinya. Nah, kemudian kenapa ada nama muncul Stadion Kole Goa? Ini semenjak pemerintah Kabupaten Goa itu
punya program merenovasi Stadion Kalegoa, kami dari PSM Makassar langsung menaruh perhatian besar di situ. Coba kita mau lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Bupati, apa yang akan dilakukan oleh Kabupaten Goa untuk menyentuh Stadion Kalegoa. Wah, ternyata kami lihat perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Iya. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, dan saya sampaikan ke beberapa teman-teman, ya ke teman-teman wartawan, ke siapapun, saya boleh bilang bahwa Stadion Kalegoa, rumput yang untuk kualitas rumput, untuk kualitas lapangan, itu number one. Nomor satu. Bahkan saya berani menyebut tidak ada yang menyamainya untuk saat ini ya, tidak ada yang menyamainya di Sulawesi Selatan. Nah, kenapa? Karena saya punya pengalaman keliling kemana-mana, lihat lapangannya orang, lihat stadionnya orang. Saya bisa katakan bahwa rumput di Stadion Kalegoa ini untuk kualitas rumput itu nomor satu. Dia hampir sama dengan sama dengan rumput yang ada di lapangan ABC Senayan, sama dengan rumput yang ada di Stadion Madia. Dan itu adalah itu adalah lapangan dengan rumput level internasional. Seperti itu. Maka dengan kehadiran Stadion Kalegoa, ya PSM Makassar tentu sangat berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa kita pakai untuk latihan. Dan ya mudah-mudahan kedepannya juga kalau lebih serius lagi dibangun stadion ini bisa menjadi stadion tempat PSM Makassar berhome base, berkandang. Wah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Betul. Kemudian respon kami sudah pernah melakukan visit stadium, Stadion Kalegoa sekitar 2 kali. Kami lihat, ya kami berdiskusi, kami ngobrol-ngobrol dengan, waktu itu saya didampingi Kadispora dan beberapa stafnya. Mereka memberi lampu hijau, tapi dengan syarat ya tentu harus ada izin dari kepala daerah. Kami kemudian bersurat dan memang ada jawaban seperti itu bahwa untuk sekarang mungkin dalam waktu dekat belum bisa karena ya memang sementara ada tahap pengerjaan. Dan ya kami harus paham soal itu, kami harus maklum soal itu. Karena memang ada aturan-aturan yang mengikat, ya tidak boleh juga kita terabas begitu saja. Betul. Mungkin begitu dulu, ya. Oke, siap. Sebelumnya nanti bisa dijelaskan juga terkait dengan kondisi atau updating dari konsultan perencana. Terkait dengan itu mungkin Bro Fauzan Munsir bisa menjelaskan seperti apa kondisi Stadion Kalegoa sekarang, kalau mungkin sudah pelaporannya persentasenya seberapa persen, dan khusus untuk lapangannya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Saya persilakan Bro Fauzan. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya sama Pak Kadis, Bro Sul, dan moderator sudah memberikan waktu untuk menjelaskan. Ya, jadi jika ditanya bagaimana keadaan Stadion Kalegoa, ya selalu yang mungkin ada dalam hati saya itu yaitu Doboloki. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk perkembangan Stadion Kalegoa saat ini, di fase ketiga tahap perencanaan, itu kita memfokuskan untuk pemeliharaan. Jadi di fase tahap kedua perencanaan Stadion Kalegoa, kita itu mengadakan dan membuat sistem irigasi lapangan, drainase lapangan, serta penanaman bibit Zooxia matrela. Di tahap ketiga ini kita memfokuskan untuk perawatan, yang dimana perawatan saat ini bukan lagi dari tenaga Lestarindo. Karena kita berpikir pada saat mereka merawat di fase kedua, saya mempekerjakan tenaga lokal kita. Karena saya berpikir sampai kapan kita pakai tenaga dari luar sementara lokal bisa juga untuk merawatnya. Kenapa tidak? Nah, yang sekarang itu kita laksanakan sementara treatment untuk perataan lapangan, kita fokus dengan pertumbuhan rumput, dan selebihnya itu ya mungkin ada pekerjaan struktur-struktur yang belum terselesaikan. Jadi kita berharap semoga ada petunjuk dari B1 untuk bagaimana tahap penyelesaian saat ini. Jadi kita semua
mungkin warga Goa sudah tidak sabar menantinya kapan yang bisa dipakai ini ya stadionnya. Ya, saya rasa untuk perkembangan saat ini kita masih treatment rumput, bagaimana untuk terus membuat sistem penyiraman itu, karena kemarin kita terkendala masalah air. Tetapi kalau saya rasa itu ya mungkin masih bisa kita carikan bagaimana mengupayakan untuk masalah air itu. Jadi kita membuat groundwater tank itu untuk mengguna untuk menjaga keterhabisnya airnya itu, untuk memutar untuk menyiram rumput pada saat waktu tertentu. Saya juga mendapat info terkait untuk latihannya PSM ya. Saya rasa dari saya sih, saya juga bagaimana ya, pada saat belum terlalu bagus, saya coba untuk meyakinkan, oh ini sudah bagus belum, tapi jangan sampai sudah dipakai terus yang malah keluar yang perkataan, wah ini belum bagus, masa cuman begini. Nah, akhirnya itu saya coba untuk teman-teman yang kerja untuk merawat itu, saya coba bagaimana sistem agar mempercepatlah untuk rumput ini bisa dipakai. Tetapi ya dasar juga kita harus mengikuti pola, merubah pola dan memotongnya itu mungkin belum bisa dipercepat. Terus ada juga kendala yang mungkin agak susah kita bagaimana ya katakan tidak, karena masyarakat di dinding penahan untuk kalau mungkin dipakai latihan kan itu belum ada jaring untuk penahan bola. Oh iya benar. Itu yang paling betul-betul kami belum bisa, karena ini kita sebenarnya sudah merancang full, tetapi mungkin ada karena musibah ya. Jadi mungkin anggarannya belum semua, dan insya Allah di tahun ini kita bisa selesaikan semua dengan amin. Ya insya Allah lah secepatnya. Iya. Amin.